Berikutnya kita bahas satu persatu. Tadi sudah kita sebutkan ada yang namanya fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu ini didefinisikan ya, misalkan f dari a ke b adalah fungsi dari a ke dalam b, maka f disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika atau ekuivalen dengan untuk setiap dua anggota di A ya, atau di domain misalkan X1 dan X2 dengan X1 dan X2 nya itu berbeda, maka petanya atau fx1 dan fx2 ini juga berbeda ya. Jadi mengambil dua yang berbeda menghasilkan peta yang berbeda ya. Ini disebut sebagai fungsi satu-satu ya. Kita bisa menunjukkan bahwa dia bukan fungsi satu-satu ya, bukan fungsi satu-satu jika nanti ada atau terdapat dua anggota di A hasil dua anggota di A dia berbeda, X1 tidak sama dengan X2 tetapi petanya sama. Ini untuk menunjukkan jika dia bukan fungsi satu-satu ya, maka tinggal menunjukkan ada X1 X2 yang berbeda tetapi petanya sama. Nah, fungsi satu-satu ini sering juga disebut sebagai fungsi injektif, kadang disebut juga sebagai fungsi into, tulisannya into ya. Nah, tapi yang sering disebut ini injektif atau fungsi satu-satu. Ini sebagai contohnya, misalkan ada fungsi f dari R ke R dengan rumus fx sama dengan x kuadrat. Dia bukan fungsi satu-satu. Mengapa? Ya. Kita bisa lihat gambar kurvanya seperti ini. Misalkan ini fungsi atau kurva dari y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita tunjukkan tadi dia bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Kita bisa menunjukkan ya, terdapat dua anggota di domain yang berbeda tetapi petanya sama. Ini dari R ke R ya. Ini kita bisa menunjukkan bahwa di sini min 1 dengan 1 kan berbeda, tetapi petanya sama. Siapa? Petanya adalah 1 ya. Bisa kita tunjukkan min 1 kuadrat itu 1 kuadrat itu 1. Jadi nanti di sini f min 1 dengan f1 itu sama, padahal min 1 dan 1 berbeda. Jadi fx sama dengan x kuadrat itu bukan fungsi satu-satu. Selanjutnya ada fungsi g dari R ke R dengan rumus fx sama dengan ini gx, harusnya ini gx rumusnya gx sama dengan 2x plus 1 ya. Ini merupakan fungsi satu-satu. Mengapa? Kita lihat gambarnya ya. Untuk setiap kita ambil dua yang berbeda ya, misalkan min 1 dengan 1 ya, yang mudah itu nanti hasilnya juga berbeda. Min 1 kita masukkan, nanti hasilnya adalah min 1 ya, min 2 plus 1 atau
min 1 itu nanti hasilnya 3 begitu ya. Ya, setiap kita ambil dua anggota di domain menghasilkan peta yang berbeda kalau dua tadi itu berbeda. Nah ini kalau yang ini contoh dari yang tadi ya, apa namanya, fungsi bijektif itu juga memenuhi sifat seperti fungsi satu-satu ya. Kalau berbeda, A dan B berbeda, nanti pasangannya juga berbeda, 1 dan 2. Oke, itu untuk penjelasan jenis fungsi yang pertama tentang fungsi satu-satu. Selanjutnya yang kedua, fungsi kepada. Fungsi kepada atau kadang disebut fungsi pada ya, itu definisinya misalkan ini kurang F ya di sini. Misalkan fungsi F dari A ke B itu adalah fungsi dari A ke dalam B, disebut sebagai fungsi kepada, jika dan hanya jika, fungsi kepada jika dan hanya jika range F atau daerah hasil dari F itu sama dengan kodomain atau daerah kawannya, bisa disingkat FA sama dengan B. Ini B dari sini, FA nya itu jadi semua anggota himpunan A dipetakan fungsi F ya, atau FA, nanti hasilnya B. Kodomainnya sama dengan range atau jangkauan dari fungsi F. Nah, kita bisa menunjukkan dia bukan fungsi kepada jika lawannya, yaitu FA atau daerah hasil atau range F nanti tidak sama dengan kodomainnya. Ya, tinggal menunjukkan ada anggota B yang bukan peta dari FA begitu ya. Nah, sering juga fungsi kepada ini disebut sebagai fungsi surjektif ya. Kadang itu simbolnya untuk setiap Y di B ya, maka nanti akan ada X di A, sehingga Fx nanti sama dengan Y. Ini rumus atau simbol secara umum ya. Fungsi surjektif atau fungsi pada atau kepada, atau kadang disebut sebagai fungsi onto, tulisannya onto begitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari fungsi surjektif ini. Misalkan I3 yang tadi ya, ini daerah hasilnya sama dengan daerah kawan atau C di situ. Kemudian yang kedua ini, bisa dua opsi, bisa ya, bisa tidak. Ya jika bagaimana? Ya jika daerah kawannya itu dari 0 sampai positif tak hingga begitu ya, dari 0 sampai positif tak hingga. Ini kalau B nya didefinisikan dari 0 sampai positif tak hingga, maka nanti gambar yang kedua ini atau fungsi Fx sama dengan X kuadrat atau Y sama dengan X kuadrat, ini fungsi surjektif atau fungsi pada jika daerah hasil
sama dengan daerah kawannya itu dari 0 sampai positif tak hingga. Tapi kalau daerah kawannya ini dari min tak hingga sampai positif tak hingga atau himpunan semua bilangan real, maka nanti dia bukan fungsi surjektif ya. Jika dari merah sampai kuning itu nanti dia bukan fungsi surjektif. Tapi kalau dari kuning saja, hanya kuning saja, nanti dia termasuk fungsi surjektif atau fungsi kepada. Selanjutnya ini ya, I4 tadi kan ini bisa kita lihat B itu habis dipasangkan dengan semua anggota A begitu ya. Yang B ini nanti karena tadi memenuhi injektif juga atau fungsi satu-satu, dan ini juga masuk di fungsi kepada juga, fungsi surjektif, nanti dikatakan dia nanti memenuhi sifat fungsi bijektif. Nah, ini yang ketiga, itu fungsi bijektif. Itu definisinya, jika suatu fungsi merupakan fungsi satu-satu dan juga fungsi pada atau kepada, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi satu-satu kepada atau fungsi satu-satu pada atau korespondensi satu-satu, dan sering dinamakan sebagai fungsi bijektif ya. Harus ditunjukkan fungsi bijektif itu memiliki sifat injektif sekaligus surjektif. Contohnya ini ya, yang tadi I4 dan I5 di gambar yang pertama kali kita tunjukkan.